Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik 2, Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai koneksi antar materi, pendidikan, dan nilai sosial budaya. Perkenalkan, saya Syaila Nurul Aini, NIM 19237701161. Terdapat beberapa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kedua pendidikan yang menuntun, ketiga kodrat alam dan zaman, yang keempat budi pekerti, 5. Nilai sosial budaya, dan yang terakhir adalah trilogi pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak, yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahiriah dan batiniah. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun. Makna menuntun dalam sebuah pendidikan bagi saya ialah anak diberi kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam prosesnya didampingi, dituntun, dan diberikan arahan oleh pendidik sebagai pamong agar anak tersebut tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam konteks pendidikan, menuntun bukan hanya sekedar membagikan ilmu, melainkan arahan atau instruksi, tetapi juga tentang mendampingi, mengarahkan, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang secara holistik. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam mengacu pada sifat, potensi, keunikan, dan kecenderungan bawaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik dalam hal karakter, bakat, maupun kemampuan. Dalam konteks pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam, ini dapat memberikan ruang bagi pengembangan potensi alamiah individu anak sesuai dengan keunikannya masing-masing. Selanjutnya, pada kodrat zaman yang mana menyesuaikan waktu dan era di mana pendidikan ini berlangsung. Pemahaman dapat memuat perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika masyarakat yang terus berubah atau dinamis. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah nilai-nilai moral dan etika yang menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara, pembentukan budi pekerti harus dilakukan secara holistik, yaitu melibatkan pembentukan intelektual, emosional, dan moral individu. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau dikatakan dengan kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Selanjutnya, nilai luhur sosial budaya. Yang pertama, pembentukan karakter yang kuat dan positif seperti perilaku, sikap, tindakan yang baik dalam sehari-hari. Yang kedua, pembinaan hubungan sosial yang berarti membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain atau sesama. Yang ketiga, pemeliharaan identitas budaya, menuntun untuk memahami, menghargai, dan melestarikan identitas budaya mereka sendiri, serta menghormati keberagaman budaya di sekitar mereka. Selain itu, mengenalkan budaya lokal kepada anak tidak hanya membantu mereka memahami dan menghormati keberagaman budaya, tetapi juga memperkuat rasa kebanggaan terhadap warisan budaya mereka sendiri. Selanjutnya, trilogi pendidikan, di mana trilogi pendidikan ini hal yang ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Memuat 3 aspek. Yang pertama adalah ingarso sung tulodo, artinya di depan memberikan teladan. Dalam hal ini, peranan guru besar untuk memberi teladan kepada peserta didiknya. Yang kedua, Madyo Mangunkarso, yang di tengah memberikan keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk mengembangkan menuju cita-citanya. Yang terakhir adalah Tuthuri Handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Dalam hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Selanjutnya, saya akan menjawab terkait pertanyaan yang disajikan. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Saat itu saya percaya bahwa mengajar dan mendidik adalah satu kesatuan utuh, yakni untuk mencerdaskan peserta didik melalui pengetahuan dan keterampilan saja, tanpa memperhatikan adanya sosial budaya berlaku. Peserta didik dan pembelajaran menjadi hal fokus pada aspek penilaian dan hasil belajar, yang mana hanya melihat pendekatan tradisional yang menilai keberhasilan berdasarkan tes dan ujian.
belum memperhatikan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Ini menjadi sebuah belenggu bagi praktik pendidikan di Indonesia, karena saat itu pendidik hanya bertugas mengajar, mendampingi tugas tanpa adanya menuntun secara optimal. Selanjutnya, peserta didik dan pembelajaran belum melibatkan perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Guru hanya mengandalkan textbook dan fokus pada papan tulis. Peserta didik dalam pembelajaran hanya melakukan aktivitas, memperhatikan, menulis, dan menyelesaikan latihan soal saja. Dan yang terakhir, saya percaya bahwa setiap individu memiliki kemampuan berbeda. Tanpa disadari juga adanya minat, bakat, karakter yang berbeda pula. Namun, terlihat ini masih belum terlalu diperhatikan dan hanya terfokus pada materi serta tugas yang harus diselesaikan saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana saya percaya bahwa pendidikan adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan budi pekerti atau karakter pikiran dan tumbuh anak. Pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran, sehingga diperlukan adanya proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu. Yang kedua, menerapkan teori trikon yang memuat asas kontinuitas, asas konvergensi, dan asas konsentris. Konsep pendidikan yang menuntun melibatkan pandangan dan prinsip beliau tentang pendidikan yang lebih dari sekedar transfer pengetahuan, melainkan membimbing dan membentuk individu secara holistik. Selanjutnya, menjadi seorang guru harus mengetahui tumbuh dan kembangnya peserta didik, baik daya cipta atau kognitif, daya rasa afektif, dan daya karsa psikomotor. Kemudian, pendidikan ini harus relevan dengan kehidupan, di mana tidak hanya memberikan manfaat yang jelas bagi peserta didik, tetapi juga membantu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif, berdaya, dan berkontribusi. Dan yang terakhir adalah pengembangan pendidikan selaras dengan budaya. Ini dapat membantu peserta didik untuk menghargai keanekaragaman budaya, memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berbudaya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memberikan model perilaku positif. Saya berupaya menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dengan menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, dan rasa hormat terhadap sesama. Yang kedua, penyesuaian kodrat alam dan kodrat zaman, di mana ini merupakan langkah awal saya untuk memahami dan menghargai keunikan peserta didik. Memperhatikan setiap individual agar mampu mengidentifikasi karakter, potensi, sosial budaya yang dimilikinya. Di samping itu, pembelajaran yang menyesuaikan zaman, artinya anak diarahkan untuk secara dinamis mengikuti arah zamannya, seperti sekarang adalah zaman teknologi. Yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan. Senantiasa memerdekakan peserta didik dalam belajarnya, mengajak terlibat untuk secara aktif dalam proses pembelajaran, bertanya, berdiskusi, menggunakan berbagai sumber referensi pendukung belajarnya, serta lain sebagainya. Yang terakhir adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal. Dalam implementasinya saya sertakan nilai-nilai budaya lokal, seperti halnya kerajinan yang dimiliki oleh daerah saya, kemudian menyampaikan sejarahnya serta menyajikan dalam bentuk pembelajaran. Sebagai contoh, batik Salem yang dilihat berdasarkan sudut pandang matematika. Nah, ini dapat termuat dalam pelajaran etnomatematika, dan demikian dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan rasa bangga terhadap warisan budaya mereka dan memahami nilai dan konteks kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi pada topik 2. Semoga senantiasa dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.